Assalamualaikum. Halo Rek, jumpa lagi sama aku Macan, Malva cantik, presenter Mugarum. Aku sekarang lebih kelihatan cantik nggak? Yo ilah pastinya, presenter Mugaru. Nah, buat kamu nih yang pengen sekolah di Mugaru, cepetan daftar. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, yo apa Rek? Yo akeh lah. Petang juta isok kayak tuku HP kayak HP ku. Loh, makanya cepetan daftar. Sat wat ojo rewel. Aku Macan, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mel, kamu ngapain Mel? Hehe, lagi ngelain Mugaru Pak. Kamu pengen dapat nilai berapa? 100 Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu Silvi, saya di depan nggih. Sebelumnya saya minta tolong kita berikan aplaus untuk teman kita Ananda Farid kelas 9B. Kemarin tengah berjuang, dia itu Olimpiade ya kalau nggak salah ya. Ya, di ITS. Seperti itu ya. Itu adalah contoh yang baik untuk kalian semua. Nah, kenapa Pak Akil berdiri di sini? Ada yang tahu nggak? Pak Akil di sini adalah mengklarifikasi dan memberikan referendum buat kalian semua. Nah, kenapa? Kemarin sempat heboh hari Kamis dan hari Jumat. Mohon maaf, Pak Akil nggak bisa ngisi karena Pak Akil ada kuliah pagi. Jadi Pak Akil jawab di hari Senin. Kemarin sempat Pak Akil biasanya kalau kerja dari sini sore pulang sampai malam Pak Akil kerja lagi sambil ngelesin. Itu bolak-balik ada WA. Pak Akil, assalamualaikum dari kelas ini. Pak Akil, apa benar ada razia HP? Apa benar begini? Nggak Pak Akil jawab karena Pak Akil sedang bekerja. Nah, sampai akhirnya Pak Akil dapat informasi benar-benar ini anak-anak, keterlaluan. Terlebih, memang di saat itu sebelum informasi itu menyebar ke HP anak-anak, memang ada rapat khusus di antara para kepala. Tapi bukan isinya hal-hal remeh seperti itu, guys. Enggak. Nah, oleh karena itu Pak Akil memberikan jawaban tentang dialog kemarin. Pak Akil bangga, seneng aja. Kok anak Mugaru nih pinter ya, berdialog gitu hebat, bahkan seperti anak kuliah. Tapi yang Pak Akil nggak suka itu dasar apa yang kamu ambil bisa menjawab seperti itu. Sedangkan informasi yang diberikan itu bukan berdasarkan dari Pak Akil sendiri. Pak Akil nggak sekocak itu memberikan informasi kepada kalian, nggak seperti itu. Itu mainnya kurang cantik itu. Strateginya kurang itu. Maka dari itu Pak Akil kemarin kan membahas tentang privacy ya. Oke? Pak Akil ini orang lapangan. Pengalamannya lumayan banyak. Pak Akil itu beda 10 tahun daripada kalian mungkin. 2023 kalian masih SMP, 2013 Pak Akil SMP. Beda kan? Nah, maka dari itu kita masih ada kesamaan. Di sini Pak Akil menyampaikan berdasarkan fakta. Kemarin perihal UU-ITE dan lain sebagainya Pak Akil sampaikan ayat Al-Quran yang menjelaskan pencemaran nama baik tercantum pada An-Nur ayat 11. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dan dosa dan perbuatannya. Nah, barangkali siapa yang memberikan hoax, ingat Allah udah mengganjar itu semua di Al-Quran ya, yang kalian baca ya. Nah, lanjut pakai tibanin lagi sama referensi lagi. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fitnah tercantum pada Al-Baqarah ayat 191. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram
kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan dari orang kafir. Nah itu ya, 2 ayat itu sebagai landasan awal Pak Akil menyampaikan ini. Kedua, pasal tentang pencemaran nama baik tercantum pada pasal 310 ayat 1 KUHP berbunyi, barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal yang maksud terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama adalah 9 bulan atau pidana paling denda paling banyak adalah 4,5 juta. Wah, siapa di sini mau didenda 4,5 juta? Orang diskonnya Mugaru aja 4 juta ya? Ya enggak? PPDB. Sedangkan kalian membayar 4,5 juta buat di polisi. Kemudian ditimpa lagi pasal tentang pencemaran nama baik yang tercantum pada pasal 311 ayat 1 KUHP berbunyi, untuk dikatakan sebagai penista, penghina itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar diketahui orang banyak, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana paling lama 4 tahun. Nah, lulus dari Mugaru, mau belajar dengan baik sampai sukses ke ITS, apa lulus dari Mugaru di penjara, lulus sebagai alumni penjara. Kira-kira mau seperti itu? Nah, sumbernya dari R. Susilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia 1991. Nah, Pak Akil ini juga peneliti loh, makanya jangan sembarangan ya. Berdasarkan ini Pak Akil itu kuat. Kalian cuma halah privacy Google, cek. Nggak cantik mainnya. Kamu tahu kalau andai saja Mugaru bisa ada proyektor, Pak Akil kasih nih perbedaan pesan dari Pak Akil dan tim kesiswaan, nih yang nyebar hoax beda. Pak Akil itu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pak Akil mengikuti norma-norma kesopanan dan norma-norma aturan hukum. Pesan nggak ada. Assalamualaikum. Ini info dari mana anak-anak itu? Sampai kemarin Pak Akil duduk di situ sama Bu Tias. Kita tuh bukan merajia kalian. Bahkan ada anak itu nanya. Pak Akil kan cuma nanya doang ya. Kunci dulu itu kan kunci biasa kan, kunci motor kan? Ada anak itu kuncinya kan kayak semacam apa ya, Tamagotchi apa-apa tuh. Yang sekarang kan keyless kan? Pak Akil nanya, oh itu apa ya? Oh ini disita tak Pak? Langsung ngomong kayak gitu. Usut punya usut, dapat info katanya ada apa? Penyitaan motor. Sekarang anak sebanyak ini, apa nggak kurang kerjaan? Pak Akil, Bu Tias cuma 2 orang, ditambah Pak Arul 3 orang, merazia motor dari kalian semua. Ada nggak kerjaan kayak gitu? Nggak ada. Kurang kerjaan. Emang dikira Pak Akil nih ngerazia kalian sirik gitu motor Pak Akil biar kata gobrek-gobrek gitu? Enggak. Konyol itu, konyol, sumpah. Yang menyebarkan itu adalah anak yang kurang baik. Sekarang gini ya, Pak Akil nggak mau ribet-ribet. Barangkali ada yang menyebarkan seperti itu, segera menghadap sendiri ke Pak Akil. Pak Akil panggil lah? Enggak. Pengen tahu aja. Pak Akil itu nggak ribet-ribet. Nih, tentang privasi, kalau kalian tahu ya, coba Pak Akil pengen angkat tangannya kalian deh. Siapa di sini yang beli HP atas jeripayah dia kerja? Ada nggak? Nah, nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalian tahu nggak? Penggunaan HP itu batas maksimal didampingi orang tua adalah umur 18 tahun. Sebesar Pak Akil umur 26 tahun, seperempat abad, masih dilihat sama orang tua. Ayo bang, kamu buka apa aja, mama pengen lihat. Ayo bang, ini. Nggak ada Pak. Nggak boleh mah, nggak boleh. Nggak ada. Kamu tahu nggak? Ya, pasti di antara kalian mereka ini
yang cowok khususnya, pernah nginstal aplikasi slot? Udah, Pak Akil nggak mau tunjuk-tunjukkan, Pak Akil nggak mau tahu, ya kan? Nah, dia yang cewek, nih, pasti di antara kalian ada yang install aplikasi pacaran. Pasti. Nih, kalian pernah kan mengalami jadi generasi COVID, pernah kan? Pak Akil pernah jadi guru SD yang nangani anak-anak yang kecanduan gadget, pernah. Kebanyakan dari mereka adalah korban dari pemberian link-link pornografi. Yang cowok-cowok nih tuh. Maka dari itu privacy, buang itu privacy. Dengan hanya privacy kalian gemuruhkan segala macam, masa depan kalian bisa hancur. Contoh nih, Pak Akil nggak mau sebut namanya siapa. Sebelum kemarin Pak Akil kuliah, hari Kamis setelah kejadian dialog seperti itu, ada salah seorang siswi hampir jadi korban. Korban apa? Pelecehan seksual. Nih bener. Tapi Pak Akil nggak mau cerita apa-apa karena kasihan dia. Nih awal mula, nih Pak Akil sekarang kesini karena sorotannya perempuan nih yang bilang privacy kan. Awal mula HP-nya itu sudah baik-baik saja dikendalikan sama mamanya. Mamanya juga tahu informasi segala macam. Tapi ketika HP itu dirubah passwordnya orang tua, akibatnya nggak tahu kan tentang password anak itu. Terus abis gitu, setelah diminta apa ya, ibaratnya ya pasti diomelin lah sama orang tuanya. Kenapa kok tiba-tiba seperti ini? Akhirnya ngaku, dikasih ya passwordnya. Pas didetek, dilihat aplikasi, ada aplikasi pertemanan, entah itu Instagram, entah itu WhatsApp dan lain sebagainya. Ternyata di situ dia itu berteman dengan orang lain. Awalnya bercanda kayak mungkin dari Telegram dan sebagainya, ada aplikasi kayak apa gitu. Terus pas dicek, minta nomor WA, akhirnya to the point-nya orang itu bilang, boleh nggak aku minta gambar kamu dalam keadaan nggak pakai baju busana. Nah, tuh, itu yang dimaksud privasi, ya. Kalian aja sekolah seperti itu, pakai busana rapi, itu adalah menjaga diri kalian. Tetapi kadang kalian di luar dari sekolah, yang perempuan buka hijab, pakai celana yang segini, pakai rok yang begini, yang begitu. Itu yang membuat privasi kalian itu runtuh sendiri. Buat apa TikTok, joget-joget, diposting. Apakah itu yang namanya privacy? Coba pakai nanya, apa itu yang dinamakan privacy? Kamu bilang privasi tapi kamu sendiri yang send ke dunia luar. Nah, sedangkan Pak Akil, nih Pak Akil tanya, dari zaman kesiswaannya Pak Hadi, Pak Akil baru masuk, sampai detik ini Pak Arul, pernah nggak Pak Akil ngecekin HP satu-satu? Pernah nggak? Yang ada, kalau Pak aku mau ngambil duit di HP, monggo tapi hati-hati. Begitu kan Pak Akil ngomong kan? Pernah nggak? Yang HP-nya iPhone 11, iPhone 12, ada nggak Pak Akil ngecekin kalian? Coba mana si Asad, ada nggak Asad? Masuk nggak Asad? Asad, pernah nggak HP kamu Pak Akil cek-cekin? Nggak pernah Pak. Yang ada Pak Akil ngapain HP kamu? Ya dijaga sih Pak. Nah iya, kurang kerjaan apa Pak Akil? Orang punya HP sendiri ngapain Pak Akil iniin? Kalau HP anak yang disita itu atas dasar wali muridnya sendiri yang minta, Pak tolong cekkan anakku ini. Pak Akil ada buktinya loh. Kenapa bisa sampai dicek seperti itu? Karena atas kesalahannya dia sendiri. Contoh, ngerokok diposting. Nah,
Contoh lagi apa? Masa Pak Akil korek semua keborokan diri kalian? Ya udah. Dalam hal itu bukan berarti Pak Akil mengganggu hak privasi kalian, enggak. Berusaha membantu kalian. Pokoknya gini ya, Pak Akil dari sekarang nih mengikrarkan, Pak Akil nggak bisa menjadikan kalian itu menjadi orang pinter, jadi orang sukses dan sebagainya. Tapi kalau kalian nurut omongan Pak Akil, Pak Arul dan semua guru, Pak Akil jamin kalian jadi orang selamat. Bener. Tapi kalau enggak, ya udah. Nih di HP Pak Akil ngenes Pak Akil isi-isi orang yang anak-anak yang gimana? Perlu Pak Akil sampaikan? Kan nggak perlu kan? Nah seperti itu. Jadi nih ya, selagi kita paketan, HP, apapun gadget yang kalian punya masih dibelikan oleh orang tua, hal privasi langka. Itu orang tua. Karena mengantisipasi adanya itu. Coba deh, kalian kan pasti punya aplikasi sosmed semua kan? Pasti kalian mengikuti hal-hal trending saat ini di dunia kan? Artis selebgram aja yang bagaimana, akhirnya di-up lagi, malu lagi. Nah, bagaimana dengan kalian? Mau alumni siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru terkenal karena dia menjadi apa? Korban pelecehan seksual. Mau kayak gitu? Yang cowok, siswa alumni Muhammadiyah 3 Waru menjadi pelaku inian miras. Mau kayak gitu? Yang ada malu 7 turunan 8 tanjakan. Beneran? Bakal dicap dia jelek selama-lamanya. Apalagi sekarang kan, tahu sendiri kan jejak digital gimana. Nah itu, privasi itu bukan hal yang kalau ya kemarin udah dijelasin Pak Nur. Contoh nih, Bu siapa namanya lupa, Bu Silvi, jenengan sudah punya anak ya? Oh belum, mohon maaf. Di sini siapa yang Mama pastilah. Di sini yang punya adik siapa? Banyak. Apakah kalian bisa jamin dokternya mama kalian pas melahirkan itu full cewek semua? Misi ya Bu. Ibarat orang lagi keadaan genting, nih Pak Akil asosiasikan biar kalian itu nggak salah pendapat Pak Nur. Ini mama kalian misalnya, mama kalian ya, lagi bunting besar kan, sudah keluar air ketuban. Hanya karena prinsip, aduh aku maunya dokternya cewek aja deh, aku malu dilihat-lihat sama cowok. Diempet terus sampai anak itu mau keluar, udah sampai badannya, mukanya, kepalanya udah keluar. Bisa mati kayak gitu. Auto brojol di depan situ kan, nggak kuat lah, seperti itu. Aku nggak mau ditangani sama dokter laki-laki karena aku privasi. Brojol di situ di kamar mandi, nggak mungkin guys. Semua itu atas dasar hal yang apa? Genting. Kalau nggak genting juga nggak bakal. Kayak contoh kemarin itu, mana ada mau ada pengecekan HP di share dulu. Wes, 3 orang lawan berapa nih? 300. Berapa jam kita ngecekin gal satu, nggak mungkin guys. Kalau mau buktinya nanti, ini yang di kelas-kelas Pak Akil kirimkan mana teks yang dari Pak Akil, mana yang teks hoax itu sebagai perbandingan. Nggak ada kayak gitu. Sekali lagi, dicek itu bukan karena mencari mengkorek kesalahan kalian, tapi berusaha untuk membantu kalian. Misalnya anak ini kok nggak bisa, sering telat, kenapa? Oh rupanya begini. Ya itu dalam usaha itu Pak Akil dan tim BK itu bukannya oh arek iki ake video porno terus disebutin atas nama misalnya Akil ini kesalahan nggak pernah bangun pagi gara-gara setiap malam. Nah kan nggak mungkin kayak begitu kan.
Pak Akil tuh tahu. Nih, kan Pak Akil bilang ya, selama ini Pak Akil nggak berusaha mencari kesalahan dan kejelekan anak murid, tapi alam semesta sendiri yang bilang ke Pak Akil. Kan Pak Akil selalu bilang begitu kan. Info itu akan datang aja. Nggak usah Pak Akil ngorek-ngorek. Oh, hari ini ngerokok di posting. Enggak. Ada yang nanti ngirim sendiri, ada yang ini. Udahlah. Kita tuh saling apa ya? Bekerja sama. Anda sebagai murid, saya sebagai guru. Anda baik, saya baik. Ya kan? Saya terhormat, Anda selamat. Udah kayak gitu. Oke? Setuju ya? Ini sudah menjawab dari hal privasi kemarin. Pak Akil minta kalian gak perlu yang namanya. Nah, Pak Akil pasti gini ya. Pak Akil ini orang psikologi ya, jadi tahu membahas tentang hal yang sesuai dengan omongan dan apa ya, tanggapan kalian tuh bersemangat. Ketika kalian diberikan suatu hal yang kebenaran, lihat posisi, sorot matanya beda, ekspresinya berbeda, seperti itulah. Pil kebenaran itu pahit rasanya, tapi membuat kalian sehat. Tapi pil kejelekan itu manis rasanya, tapi membuat kalian nanti tidak selamat di dunia. Gitu ya. Oke, sekian dari Pak Akil. Oke, sekian dari Pak Akil. Pak Akil berharap belajarlah yang serius, ya. Karena belajar yang serius nanti membawakan kalian pada hal yang kesuksesan. Oke? Setuju? Mana nggak ada suara ya? Setuju? Sekian dari Pak Akil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.